Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Channel Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai dukun aliran sesat. Cerita misteri ini bersumber dari UKM Pengamatan. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari studio horor berikutnya. Semalam, salah seorang teman bercerita kejadian di desanya sekitar tahun 1997, di mana seorang dukun diarak dan dipenggal di sebuah lapangan terbuka. Kejadian ini dilihat semua warga, bahkan temanku yang saat itu masih berumur 6 tahun melihat ketika dukun itu mulai dipersekusi. Ini terjadi di daerah Jawa Tengah, sebuah desa yang kebanyakan warganya lebih percaya dengan dukun atau ahli spiritual. Maklum, akses ke rumah sakit ataupun puskesmas pada saat tahun 1997 masih agak sulit, dan itulah yang membuat warga lebih memilih pengobatan alternatif. Dukun ini adalah seorang pendatang dari luar desa. Sang dukun sangat diterima baik oleh warga, dikenal sebagai orang yang ramah dan selalu guyup dengan beberapa warga. Bahkan saat itu, warga tidak tahu menahu bahwa sang dukun memiliki kekuatan magis. Awal mula, warga mengetahui dan menjulukinya dukun ketika sang dukun mendatangi salah seorang warga yang bernama Sabar. Ia sudah 5 tahun lamanya mengalami sakit keras. Dia pun mendatangi dan meminta izin keluarga untuk mencoba menyembuhkan. Sempat ada penolakan, namun sang dukun memaksa dengan alasan kasihan melihat Sabar terbaring lemah beralatkan kasur tipis. Sabar sudah 5 tahun lamanya ia tidak bisa berjalan. Kakinya lumpuh tiba-tiba saat sepulang bekerja. Sabar dan keluarganya sudah mencoba berobat ke beberapa rumah sakit ataupun pengobatan alternatif. Namun hasilnya tetap nihil dan kakinya tetap tidak bisa digerakkan. Saat itu sang dukun menunjukkan kekuatannya dengan memegang salah satu kaki Sabar dan mengatakan sebuah kalimat yang intinya meminta kesembuhan. Sang dukun kemudian memberikan sebuah ramuan untuk diminum Sabar selama 1 bulan. Singkatnya, entah kebetulan atau memang kekuatan magis dari sang dukun, Sabar perlahan bisa menggerakkan kedua kakinya. Hingga berjalan beberapa bulan, Sabar benar-benar bisa berjalan dengan normal. Kabarnya, Sabar yang sudah bisa berjalan normal setelah ditemui oleh sang dukun, seketika menyebar luas ke penjuru desa. Bahkan hampir 1 kecamatan mendengar kabar itu, dan disitulah orang-orang menjulukinya sebagai dukun. Banyak orang yang datang ke rumahnya setiap hari. Bahkan, antrian memanjang selalu terlihat di waktu tertentu. Sang dukun pun berdalih bisa menolong segala permasalahan yang ada, dari jodoh, harta, jabatan, penyakit luar, ataupun penyakit dalam, dan lain sebagainya. Dan orang-orang semakin yakin karena banyak testimoni yang mengatakan berhasil ketika mendatangi sang dukun. Hal itu berimbas kepada warga yang satu lingkungan dengan sang dukun. Banyak warga percaya dengan segala apa yang dikatakan sang dukun. Tak hayal membuat beberapa warga menjadi pengikutnya, terutama anak-anak muda yang terkagum dengan kekuatan dan keahlian sang dukun. Dari yang awalnya 1-2 orang bertambah terus-menerus setiap bulannya, dan tak jarang
orang dari luar desa juga, ataupun luar daerah, ikut dalam perkumpulan yang dilakukan setiap Rabu malam. Setiap Rabu malam, orang-orang yang menjadi pengikut sang dukun selalu datang dengan bungkusan berisikan rokok, beras, kopi, dan gula. Itu memang menjadi syarat ketika mereka datang untuk menimba ilmu bersama sang dukun. Di sisi lain, tidak semua warga setuju dengan apa yang dilakukan sang dukun, terutama sesepuh desa yang khawatir dengan apa yang dilakukan sang dukun bersama pengikutnya. Sesepuh desa takut dengan apa yang diajarkan sang dukun tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianut sebagian besar warganya, atau bisa dibilang sebagai aliran yang menyesatkan. Dan benar saja, warga desa yang ikut di dalam perkumpulan itu mulai mengalami perubahan, mulai dari watak dan juga perilaku. Mereka semua sudah jarang ikut andil dalam perkumpulan warga dan menjauh dari lingkungannya. Bahkan salah seorang dari mereka tidak pernah lagi peduli dengan istri dan anaknya, dan lebih mementingkan sang dukun dalam segala hal. Bahkan rela keluar dari pekerjaannya hanya untuk menjadi asisten sang dukun di saat sang dukun melakukan praktek perdukunan. Hal itulah yang membuat sesepuh desa mencoba mengumpulkan dan berdiskusi dengan warga yang memang dari awal tidak setuju dengan praktek sang dukun. Ternyata cukup banyak warga yang tidak setuju dengan praktek sang dukun. Saat itu diputuskan bahwa sesepuh desa dengan beberapa perwakilan warga datang untuk menemui sang dukun dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Namun, ketika mereka datang ke rumah sang dukun yang bertepatan di hari Rabu malam, mereka dihadang oleh para pengikut sang dukun dan mengusir dengan perkataan yang cukup kasar di telinga sesepuh desa. Bahkan sempat ada adu mulut dan hampir terjadi baku hantam antara pengikut sang dukun dengan warga yang datang bersama sesepuh desa. Memang di mata warga desa, sesepuh desa adalah orang yang paling disegani, dan selama ini tidak ada yang berani melakukan perlakuan kasar kepadanya. Hal itulah yang membuat beberapa warga yang melihat perlakuan kasar tidak terima dan tersulut emosi. Kabar ini seketika menjadi buah bibir dan membuat adanya kubu oposisi yang menolak praktek sang dukun. Bukan hanya penolakan praktek sang dukun, warga desa yang menjadi pengikut sang dukun ikut dikucilkan, bahkan dibenci oleh warga oposisi. Situasi desa semakin memanas. Setiap hari selalu ada perbincangan yang menjelekan sang dukun dan pengikutnya, dan mulai muncul perbincangan aliran sesat yang dilakukan perkumpulan itu. Tak jarang beberapa warga oposisi meneror rumah sang dukun dan pengikutnya dengan merusak kaca rumah ataupun melakukan sesuatu. Salah satunya membuang bangkai tikus di halaman rumah. Bahkan warga yang terindikasi menjadi pengikut sang dukun dilarang keras ikut dalam kegiatan masjid ataupun kegiatan yang melibatkan warga. Mungkin karena tekanan dan teror yang selalu dialami, beberapa warga yang menjadi pengikut sang dukun mulai tersadar. Satu persatu mulai menjauh dan secara terang-terangan sudah keluar dari perkumpulan itu. Walaupun masih ada yang percaya dan tetap menjadi pengikut setia sang dukun. Pada saat itu, memang sesepuh desa mencoba menenangkan warga yang sudah kelewat benci dengan sang dukun. Bahkan salah seorang warga sempat memberikan usulan untuk membakar rumah sang dukun. Namun ditolak oleh sesepuh desa karena belum adanya bukti yang cukup kuat untuk dijadikan alasan bahwa apa yang dilakukan sang dukun dan pengikutnya adalah aliran sesat. Bahkan bekas pengikut sang dukun
Ketika ditanya apa yang dilakukan setiap Rabu malam, mereka berdalih hanya melakukan zikir dan kajian-kajian tertentu. Seiring berjalannya waktu, warga masih berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang dukun dan juga pengikutnya. Namun, usaha yang dilakukan selalu mengalami kegagalan dan tak menemukan hasil untuk menjadi bukti bahwa sang dukun mempraktekkan aliran sesat. Entah sebuah kebetulan semata atau memang seperti pepatah mengatakan, usaha tidak mengkhianati hasil. Suatu hari terjadi keributan di rumah sang dukun. Sang dukun didatangi sekumpulan orang dan beberapa dari mereka membawa senjata tajam. Mereka mengelilingi rumah sang dukun dan berteriak meminta sang dukun untuk keluar dari rumahnya. "Keluar sekarang!" teriakan yang terdengar dari sekumpulan orang itu. Warga desa yang melihat dari kejauhan mendatangi sumber keributan dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya menjelaskan, salah seorang dari mereka malah mengarahkan sebilah parang ke arah warga. "Di mana dukunnya? Kalian sembunyikan di mana?" Warga yang mendengar ucapan itu sontak melakukan perlawanan. Loh, bentar Pak, saya nggak tahu apa-apa. Yang sopan ya kalau di sini." Sempat terjadi adu mulut dan agak terjadi gesekan di antara mereka. Warga yang lain yang datang kemudian melerai mereka dan mencoba menenangkan agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Setelah suasana mulai tenang, sekumpulan orang itu diajak ke rumah sesepuh desa, didampingi warga untuk menjelaskan tujuan sebenarnya mereka mendatangi rumah sang dukun itu apa. Siang itu, rumah sesepuh desa dipadati seluruh warga desa, terutama warga oposisi yang sangat penasaran sebab apa mereka mendatangi. Jika benar-benar hilang di beberapa hari kemudian. Ketika mereka datang untuk kedua kalinya, sang dukun melakukan ritual yang sama saat pertemuan pertama. Namun bedanya adalah sang dukun meminta sang anak untuk menginap 2 hari tanpa didampingi keluarga. Dan keluarga sang anak itu tidak menaruh curiga apapun, bahkan mengiyakan demi kesembuhan sang anak. Singkatnya, sepulang sang anak dari rumah sang dukun, penyakit gatal anak itu benar-benar sembuh dan tidak lagi adanya bekas luka gatal di sekujur tubuhnya. Namun, keluarganya merasakan ada yang berbeda dari perilaku sang anak. Dia pun lebih sering diam dan melamun. Kadang juga terdengar suara tangisan ketika malam hari dari dalam kamar. Perilaku aneh itu dialami beberapa minggu. Keluarganya yang mulai cemas mendatangi sang dukun dan menanyakan kenapa perilaku anaknya yang berubah sedemikian rupa. Sang dukun menjelaskan
bahwa itu adalah efek dari pengobatan yang ia lakukan. Di situ juga dijelaskan bahwa perilaku itu hanya akan berlangsung beberapa minggu. Mendengar penjelasan sang dukun membuat keluarganya merasa lega. Beberapa minggu kemudian dan hampir setengah bulan lamanya, perilaku sang anak tidak kunjung berubah, bahkan bertambah parah. Karena geram dan muncul kecurigaan, keluarganya memaksa sang anak untuk bercerita apa di balik perilakunya berubah. Disinilah membuat kemarahan keluarganya memuncak. Sang anak bercerita ketika menginap di rumah sang dukun, dia diminta sang dukun untuk berendam di sebuah kolam buatan dengan air yang sudah diberi bunga. Di situ ia berendam dan dilihat oleh beberapa orang yang bisa dibilang adalah pengikut sang dukun. Selesai berendam, dia diminta untuk duduk di sebuah kursi dan dikelilingi oleh sang dukun dan juga tentunya para pengikutnya. Di situ, mereka melakukan ritual bersama dengan membaca sesuatu yang bahasanya tidak dimengerti oleh sang anak. Tak lama kemudian, sang dukun meminta sang anak untuk mengganti baju dan masuk di dalam kamar yang sudah disediakan. Sang dukun kemudian memberikan sebuah ramuan jamu untuk diminum. Selang beberapa jam, sang dukun tiba-tiba masuk dan terjadilah aksi pencabulan hingga menyetubuhi sang anak. Sempat ingin melawan, namun sang anak merasakan lemas dan hanya bisa pasrah saja. Disinyalir, ramuan jamu itulah yang membuat sang anak merasakan lemas. Setelah sang dukun meluapkan nafsunya, sang anak diancam akan dikirim santet apabila ia menceritakan kejadian malam itu kepada keluarganya. Inilah yang membuat sesepuh desa dan beberapa warga terkejut. Apalagi warga oposisi yang memang sudah menanam kebencian sejak lama, sontak tersulut emosi. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah sang dukun dengan membawa segala macam benda tajam yang ada dan beberapa jerigen minyak tanah. Sesepuh desa pun tidak bisa berbuat banyak. Emosi warga sudah dalam puncaknya. Sempat dihadang juga oleh warga lain. Namun hasrat ingin mengeksekusi sang dukun tidak bisa dibendung. Lebih dari 50 orang mendatangi rumah sang dukun. Semua cara dilakukan oleh warga. Rumah sang dukun dirusak dan didobrak karena tidak ada respon dari dalam rumah. Ketika warga menyusuri segala penjuru rumah yang lumayan besar itu, tidak ada tanda-tanda manusia di dalam rumah. Inisiatif warga berlanjut dengan mendatangi beberapa pengikut setianya. Tanpa basa-basi, warga langsung memukul, menginjak, dan menyeret 3 orang pengikut setia sang dukun untuk dijadikan tawanan. 3 orang itu dipaksa untuk memberitahu di mana sang dukun berada dan diinterogasi tentang apa yang dilakukan sang dukun sebenarnya. Bahkan mereka diancam akan dibakar apabila tidak berkata yang sebenarnya. Mereka tidak tahu keberadaan sang dukun, dan ternyata mereka membenarkan aksi cabul yang dilakukan sang dukun. Semua mengiyakan, dan lucunya aksi cabul sang dukun dipercaya sebagai salah satu ritual pengobatan. Aksi cabul sang dukun bukan hanya 1-2 kali terjadi. Dari pengakuan mereka, sudah puluhan orang yang dicabuli sang dukun, dan itu dilakukan secara terang-terangan. Warga yang mendengar itu sontak melayangkan bau mentah tanpa henti. Minyak tanah juga sudah disiapkan untuk disiram. Sebelum pembakaran terjadi, sesepuh desa datang bersama beberapa warga lain untuk melindungi 3 orang tersebut. Sesepuh desa memberikan penjelasan tidak seharusnya melakukan ini dan meyakinkan warga
bahwa 3 orang pengikut sang dukun tidaklah bersalah, karena yang membuat kekacauan ini adalah sang dukun. Sesepuh desa berusaha meyakinkan warga, dan perlahan warga mengerti bahwasanya 3 orang itu hanyalah korban dari sang dukun. Akhirnya 3 orang itu berhasil diselamatkan dari amukan warga. Mereka dibawa ke rumah sesepuh desa untuk diamankan, dan sesepuh desa siap menjadi jaminannya. Warga masih menunggu dan sempat berkeliling ke desa lain untuk mencari sang dukun berada. Namun hasilnya nihil, tidak muncul batang hidung sang dukun itu. Tak hilang akal, warga berinisiatif membagi tugas dengan berjaga setiap hari dan terbagi ke beberapa titik. Hanya berselang 2 hari, ketika waktu menunjukkan pukul 8 pagi, di saat warga sudah melakukan aktivitasnya. Dari kejauhan, salah seorang warga melihat seseorang dengan pakaian tertutup berjalan cepat dari arah belakang desa, seperti orang tergesa-gesa. Tanpa pikir panjang, salah seorang warga yang melihat seseorang misterius itu langsung mendatangi warga lain untuk segera mendatangi rumah sang dukun. Warga memang menyadari bahwa kejadian ini sudah diketahui sang dukun. Apalagi kekuatan magis yang dimiliki sang dukun membuatnya bisa mengetahui apabila warga sudah mengincarnya. Warga pun berbondong-bondong berlari ke arah rumah sang dukun. Dan ya, dari balik jendela rumah sang dukun terlihat bayangan manusia yang berlari ke arah belakang. Warga yang memang sudah mempunyai rencana matang berhasil menangkap sang dukun ketika dia mencoba kabur dari pintu belakang rumahnya. Karena ketika warga mendatangi rumah itu, warga sudah mengelilingi rumah sang dukun dari segala penjuru. Dengan emosi yang memuncak, bau mentah dan tendangan terus dilayangkan ke arah badan sang dukun. Namun, itu tidak membuat sang dukun goyah, karena setiap bau mentah dan tendangan yang diterima sang dukun tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun dan masih tegap berdiri. Aku kira iso mati, percuma ngentekke tenaga. Sembari tersenyum dan menatap satu persatu warga yang sudah mengerumuninya. Warga pun tak gentar, bertambah perkataan sang dukun membuat warga semakin brutal menyerang sang dukun. Saking brutalnya, beberapa kali sang dukun menerima sabetan senjata tajam ke arah badan. Dan lagi-lagi, sang dukun masih tegap berdiri, walaupun bekas sabetan membuat badannya berlumuran darah. Teriakan terus terdengar dari kerumunan. Bersamaan, bogem dan sabetan senjata tajam yang terus dilayangkan. Obong wae, obong, patah ini saiki. Provokasi untuk membakar hidup-hidup selalu terdengar dan menambah emosi yang sudah di ujung tanduk. Mungkin karena dirasa apa yang dilakukan tidak ada hasilnya, warga kemudian mengikat kedua tangan sang dukun ke sebuah tiang, dan disitulah sang dukun menjadi tontonan. Hal itulah yang membuat warga lain ikut melihat, dari anak kecil hingga orang dewasa, perempuan, dan laki-laki datang melihat sang dukun yang berlumuran darah itu. Sesepuh desa yang datang saat itu merasa sudah terlambat, karena ketika ia datang, sang dukun sudah menjadi tontonan warga. Bahkan sesepuh desa dilarang untuk ikut campur, karena sang dukun sudah membuat hal yang benar-benar menyakiti hati seluruh warga. Semua orang menyaksikan bagaimana sang dukun disiksa dengan cara yang tidak manusiawi. Suara histeris, tangisan, dan teriakan untuk berhenti tidak digubris. Warga oposisi yang merasa terganggu membubarkan kerumunan orang yang dianggap mengganggu. Semua dipaksa pulang, bahkan diancam akan bernasib sama apabila tidak membubarkan diri. Malah dondelok
balik kabeh, timbang koyo dukun iki. Gelem? Bubar. Begitulah ucapan salah seorang dengan mengacungkan golok yang membuat semua orang berlari berhamburan ketakutan. Puncak dari semua ini adalah ketika beberapa dari mereka berembuk mencari titik lemah sang dukun, sembari masing menyiksanya dengan apapun yang ada di tangannya. Mereka yakin bahwa sang dukun mempunyai ilmu kebal dan pasti mempunyai titik lemah. Tiba-tiba sebuah ejekan keluar dari mulut sang dukun. "Ngene iki tok, nek wis aku tak bali yo." "Wah, asu," jawab salah seorang penuh kemarahan. Salah seorang langsung melepaskan kaitan sang dukun dan menggerakkannya ke arah lapangan yang tepat berada di tengah desa. Otomatis beberapa warga melihat dan memantau dari kejauhan. Ketika sang dukun diarak melewati desa, perkataan itu membuat warga murka. Di saat mengarak sang dukun, salah seorang dari mereka menaruh curiga kepada sebuah sabuk yang dipakai oleh sang dukun. "Copot kabeh klambine, kuwi sabuke sing marai kebal," teriak salah seorang dari kerumunan itu. Warga lain yang mendengar seketika melepaskan baju yang sudah berlumuran darah dan mengambil sabuk yang dipakai oleh sang dukun. Sabuk kulit berwarna coklat yang terdapat beberapa tulisan Arab di badan sabuk. Ketika sabuk itu benar-benar terlepas dari tubuh sang dukun, tiba-tiba sang dukun berteriak kesakitan dan meminta sabuk itu dikembalikan lagi. Warga yang melihat respon sang dukun merasa senang sekali karena mereka semua berhasil menemukan titik lemah sang dukun. Tibalah di sebuah lapangan. Di situ, sang dukun didudukkan tepat di tengah. Dan di situ, secara bergantian, warga menyerang sang dukun. Berbeda dari sebelumnya, sang dukun berteriak kesakitan dan sempat meminta untuk berhenti menyerangnya. Entah apa yang merasuki warga, bukannya berhenti. Malahan warga semakin bersemangat dan semakin membabi buta. Dan entah sengaja atau tidak, salah satu sabetan pedang tajam menebas leher sang dukun. Sabetan itu tepat mengenai leher sang dukun dan membuat sang dukun terbaring lemas, jatuh dari posisi duduknya. Waktu seperti terhenti selama beberapa detik. Semua orang terdiam dan melihat sang dukun sudah tidak bernyawa. "Modaro, modaro," ucapan yang terdengar tak kalah melihat sang dukun jatuh ke tanah. Suara histeris ibu-ibu dari kejauhan tak kalah melihat sang dukun terbaring lemas sudah tak bernyawa. Dari kejauhan semua orang melihat dengan jelas bagaimana tebasan itu mengenai leher sang dukun. Bahkan suara tebasan itu terdengar jelas karena ayunan yang sangat keras. Berbanding terbalik dengan warga yang menyerang sang dukun, mereka bersorak gembira seperti memenangkan sebuah peperangan. Bahkan ketika sang dukun sudah berbaring tak bernyawa itu, beberapa orang yang belum puas masih mengarahkan tendangan dan juga injakan ke arah badan sang dukun, yang kemudian meninggalkan sang dukun di lapangan terbuka itu. Tak berselang lama, sesepuh desa yang ternyata sudah melihat dari kejauhan mendekati tubuh sang dukun sambil membawa sebuah kain batik berwarna coklat yang kemudian menutupi tubuh sang dukun dengan kain tersebut. Sesepuh desa hanya bisa menggelengkan kepala. Dia berpikir apa yang sebenarnya merasuki warga sampai-sampai membuat nyawa sang dukun melayang. Sesepuh desa kemudian memanggil beberapa warga lain untuk membantunya membawa tubuh sang dukun. Dengan sangat hati-hati mereka membawa tubuh sang dukun dikarenakan bagian kepala yang hampir putus. Singkat cerita, sesepuh desa menguburkan tubuh sang dukun di sebuah bukit yang tidak jauh dari desa itu. Orang-orang pun tidak tahu di mana keberadaan keluarganya.
dan tubuhnya ditolak mentah-mentah oleh beberapa warga desa. Maka dari itulah, sesepuh desa lebih memilih mengubur sang dukun di sebuah bukit dan hanya 4 orang yang tahu di mana titik akurat sang dukun dikuburkan. 4 orang itu adalah sesepuh desa, 2 anaknya, dan 1 cucu pertama yang sempat ikut dalam aliran sesat sang dukun. Sampai sekarang tidak pernah ada orang yang tahu di mana titik sebenarnya, dan bukit yang dijadikan tempat mengubur sang dukun itu dipercaya angker oleh warga sekitar. Memang kejadian ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa oleh warga. Bahkan setiap ada orang baru datang, warga selalu bersikap was-was, seperti ada trauma yang dialami oleh warga. Cerita tentang sang dukun cabul ini menjadi buah bibir bertahun-tahun lamanya. Rumah sang dukun yang terbengkalai akhirnya diratakan dan dibiarkan kosong. Di sisi lain, dengan adanya kejadian dukun cabul itu menjadi pengalaman yang berharga bagi warga desa. Sekarang kejadian itu masuk dalam sejarah kelam bagi warga desa dan selalu menjadi sebuah obrolan menarik di saat para warga berkumpul, terutama orang-orang yang saat itu terlibat. Apalagi temanku yang saat itu masih berusia 6 tahun. Dalam ingatannya masih terekam jelas bagaimana kondisi desa saat itu. Dia berharap kejadian di desanya tidak terjadi lagi dan berpesan agar lebih berhati-hati dan selektif kalau memang ingin bertemu dengan dukun. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Memang, kasus dukun cabul masih terdengar hingga sekarang. Namun itu hanya segelintir orang yang memanfaatkan situasi ketika memang nafsu sudah menguasai. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari Studio Horor. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.